Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia. Kita dapat bertemu kembali di renungan singkat kami dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro. Pada hari yang berbahagia ini kita patut mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang telah berkat-berkat Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebagaimana judul pada saat ini dari renungan saya adalah napas kehidupan. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, ya Allah kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan kami dapat bertemu dengan suatu sukacita di acara renungan singkat dari jemaat-Mu, Jemaat Yesus di Puro. Kiranya kasih Tuhan memberkati acara ini Bapak dari awal sampai akhir. Kiranya kasih Tuhan juga membuka hati dan pikiran kami. Utus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami. Urapi kami Bapak, supaya kami dapat mengerti arti renungan ini bagi kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Hamba mempersembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami yang hidup, di mana hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini judul renungan saya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, adalah napas kehidupan. Dan sebagai ayatnya saya ambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Di mana dikatakan di sini, pujilah Tuhan, pujilah Allah di dalam rumahnya. Pujilah kekuatannya di angkasa. Pujilah Dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah Dia karena keagungannya yang besar. Pujilah Dia dengan bunyi trompet. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan canang yang berdentang. Hendaklah semua makhluk hidup memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi pada saat ini, bagaimana kita memuji Tuhan atas anugerah dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Ini sebuah ada ilustrasi di satu rumah sakit di Italia, di mana ada seorang kakek atau orang tua yang telah berumur 93 tahun. Dia mulai sadar dan mulai sembuh dari penyakitnya, karena dia selama ini diberikan bantuan pernapasan. Dan setelah meningkat kesehatan seorang pria berusia 93 tahun di rumah sakit Italia, ia diminta untuk membayar biaya pernapasan selama 1 hari. Dan kemudian orang tua itu menangis. Dan dokter heran melihatnya dan juga para perawat. Dokter menyarankan agar dia tidak menangis untuk tagihan. Apa yang dia katakan malah membuat semua dokter menangis dan perawat. Apa yang saudara-saudara yang dikatakan adalah, orang tua itu berkata, saya tidak menangis untuk uang yang harus saya bayar, karena saya mampu membayar semua ini. Saya menangis karena saya telah menghirup udara yang diberikan Tuhan selama 93 tahun, tetapi tidak pernah membayarnya. Dibutuhkan 500 euro untuk menggunakan pernapasan di rumah sakit selama sehari. Apakah Anda tahu berapa banyak saya berutang kepada Tuhan, belum pernah bersyukur kepada Tuhan untuk ini sebelumnya. Ini kata-kata orang tua ini sangat memberikan inspirasi dan juga memberikan refleksi bagi kita. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita bernapas bebas tanpa rasa sakit atau sakit tidak ada yang serius, hanya ketika kita tiba di rumah sakit kita dapat mengetahui bahwa bahkan untuk bernapas kita membutuhkan oksigen dengan pernapasan buatan dan memerlukan biaya uang yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan atas waktu yang telah kita habiskan sepanjang hidup kita, karena kita bisa bernapas dengan bebas dan menikmati akan berkat-berkatnya. Apakah saudara-saudara dan saya sudah pernah bersyukur dan berterima kasih apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa bernapas bebas. Kita bisa menghirup udara yang bebas. Walaupun pada saat ini negara kita ataupun dunia pada saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Dan kita harus memakai masker kemanapun kita berpergian. Dan bertemu dengan orang lain kita harus tetap memakai masker. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan tetap menyediakan udara yang bersih bagi kita. Memberikan oksigen secara cuma-cuma. Yang kita pentingkan di sini adalah, marilah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan atas waktu yang telah kita habiskan sepanjang hidup kita. Karena kita bisa bernapas dengan bebas dan menikmati akan berkat-berkatnya.
sebagai ayat penutup di dalam renungan kita dan sebagai ayat penguat di antara kita, saya akan bacakan dari Mazmur 55 ayat 22 dikatakan apa? Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi pada prinsipnya di sini Tuhan selalu memelihara kita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang tua ini sampai dia usia 93 tahun, Tuhan telah memberikan apa? Memelihara dia. Dan Tuhan memberikan udara yang bebas dia hidup. Dan kita tidak perlu membayar. Yang penting di sini adalah rasa setia kita, rasa bersyukur kita bahwa Tuhan selalu memberkati kita di dalam kehidupan dalam kita. Amin.